Koneksi antar jiwa. Alam semesta tempat kita hidup bekerja dengan cara yang misterius. Ada kekacauan yang terlihat begitu kompleks, namun sebenarnya semuanya mengalir dengan teratur dan seimbang. Dapat dikatakan bahwa tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang terjadi secara kebetulan. Bahkan insiden yang paling tidak penting pun terjadi sesuai rencana dan memiliki tujuan yang lebih besar. Segala sesuatu yang terjadi adalah manifestasi dari kosmos. Perjalanan hidup kita tidak sepenuhnya mulus. Ada pasang surut, kadang terasa berbatu dan kadang mulus. Hidup adalah misteri di mana semua pengalaman memiliki kepentingan dan nilai yang sama. Sepanjang perjalanan ini, kita bertemu dengan berbagai macam orang yang memainkan peran berbeda dan melayani tujuan yang berbeda. Beberapa mengajarkan kita pelajaran hidup tertentu, sementara yang lain tidak meninggalkan dampak besar bagi kita. Beberapa orang ditakdirkan untuk tinggal bersama kita selamanya, sementara yang lain tidak. Jiwa-jiwa yang kita temui dalam kehidupan kita tidaklah terjadi secara kebetulan. Berikut adalah 5 koneksi antar jiwa yang mungkin kita temui di perjalanan hidup kita. Pertama adalah koneksi yang bertujuan untuk membangunkan kita. Ada saat-saat dalam hidup kita ketika kita bertemu dengan orang-orang yang menjadi agen perubahan. Mereka masuk ke dalam hidup kita untuk secara langsung atau tidak langsung memulai beberapa perubahan. Kehadiran mereka membuat kita sadar bahwa kita tidak dapat bergerak maju dalam hidup kecuali kita melakukan perubahan tertentu. Jiwa dari orang yang membawa perubahan ke hidup kita membuat kita bangkit secara spiritual, entah melalui cara yang begitu lembut atau menyakitkan. Pertemuan dengan jiwa-jiwa tertentu sudah kita atur sebelum turun ke bumi, sehingga kita memiliki kesempatan untuk mengalami kebangkitan spiritual. Kedua adalah koneksi dengan jiwa yang bertujuan untuk mengingatkan kita. Terkadang dalam hidup, kita menemukan orang yang mampir hanya untuk mengingatkan kita akan tujuan kita. Satu-satunya tujuan interaksi semacam ini adalah untuk membantu kita tetap fokus pada jalan hidup kita. Orang-orang ini mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang sebenarnya kita inginkan sejak awal sebelum inkarnasi ke kehidupan ini. Amatilah perbincangan yang terjadi ketika kita bertemu dengan setiap orang. Bisa jadi jiwa orang tersebut hadir untuk mengingatkan kita akan misi kita sebenarnya. Koneksi antar jiwa yang ketiga adalah dengan mereka yang membantu kita tumbuh. Beberapa orang hadir di hidup kita untuk membantu jiwa kita bertumbuh. Mereka memberikan kita panduan dalam perjalanan hidup kita. Mereka mungkin menyakiti kita atau mengajak kita berpetualang menghadapi tantangan. Mereka menunjukkan jalan kepada kita ketika kita tampaknya tidak menyadari jalan yang benar. Mereka mengajari kita hal-hal yang tidak dapat kita pelajari sendiri. Namun perlu disadari bahwa pertumbuhan jiwa kita bukanlah tanggung jawab dari orang lain. Jiwa yang membantu kita bertumbuh memberikan kita bimbingan, namun tidak akan pernah menggantikan kita untuk meningkatkan kesadaran kita. Peningkatan kesadaran harus dilakukan oleh masing-masing individu. Koneksi antar jiwa yang keempat adalah dengan mereka yang memberikan ruang bagi kita. Beberapa orang memainkan peran yang begitu tidak penting dalam hidup kita, sehingga kita bahkan tidak mengingat nama mereka. Ini adalah kebanyakan jiwa yang kita temui di kedai kopi atau ketika berada di jalan. Mereka hanya dimaksudkan untuk memberi ruang bagi kita. Mereka biasanya adalah orang-orang yang kita ajak ngobrol ringan dan tidak memiliki hubungan lebih dari itu. Jiwa-jiwa tersebut adalah rekan yang menyambut kita dalam perjalanan kita di bumi, yang berperan sebagai pemeran figuran, sehingga drama kehidupan yang kita mainkan menjadi lebih menyenangkan. Koneksi yang kelima adalah dengan jiwa yang tinggal di hidup kita. Hanya ada beberapa orang yang akan tetap bersama kita selamanya. Orang-orang ini jarang ditemukan, tetapi tentu saja adalah yang paling berharga. Mereka adalah teman dekat kita dan keluarga dekat kita. Kebanyakan dari mereka adalah anggota kelompok jiwa kita. Beberapa dari mereka bahkan mungkin belahan jiwa kita. Orang-orang ini adalah mitra kita yang memiliki misi yang sama atau sangat mirip. Ketika waktunya tepat, semesta akan mengirimkan kepada kita satu orang yang ditakdirkan untuk
bersama kita selamanya. Orang ini adalah kelompok lain yang berdiri sendiri. Kehadiran orang ini membuat segalanya terasa lebih baik. Kita hanya perlu bersabar dalam upaya kita menemukan mereka. Tapi begitu kita menemukannya, mereka ditakdirkan untuk tinggal.